어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Baik, kali ini saya akan melakukan video pembelajaran mengenai Excel. Karena untuk memenuhi tugas perbaikan praktikum pengantar teknologi informasi, perkenalkan saya dari kelompok 1 ingin melakukan video pembelajaran mengenai mencari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan mencari nilai dari suatu angka-angka yang akan dikalikan dengan persentasenya, dan untuk mencari keterangan dari nilai-nilai tersebut seperti misalkan keterangannya itu mendapat nilai A, B, C, dan seterusnya. Baiklah, saya akan memulai saja video pembelajaran Excel-nya ini. Saya akan membuka Excel-nya, dan sebelumnya saya sudah menuliskan beberapa biodata di sini karena tugasnya ini yaitu menentukan bagian yang kosong dari ke tugas-tugas ininya. Jadi yang pertama tuh untuk membuat nomornya itu sudah saya ketikkan 1 sampai 10 ya. Kita bisa mengetiknya secara otomatis. Misalkan ini kita hapus semua. Kita sudah mengetikkan nomor pertama, langsung saja kita bisa menyesuaikan nomor sesuai keinginan kita, lalu kita klik kanan, kita klik file series, dan nomornya akan berganti dengan secara otomatis. Nah, NIM-nya juga begitu. Kalau untuk menambahkan 0 di tengahnya, kita langsung memberikan petik 1 sebelum angka 0-nya, karena jika tidak diberikan maka karena misalkan ini tidak diberikan angka 0-nya, angka petiknya, maka 0-nya tidak akan terbaca. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita harus memberikan tanda petik 1 di atasnya. Nah, maka akan muncul 0-nya. Nah, lalu untuk namanya juga tergantung kita sesuai dengan keinginan masing-masing. Untuk tugasnya juga ini sesuai dengan kita ngetiknya mau nilainya berapa. Ini sudah saya ketikkan karena untuk efisiensi waktu. Dan untuk mencari nilai dari angka ini, nah ketentuannya sudah ada seperti ini ketentuannya. Untuk nilai tugasnya 10%, untuk nilai kuisnya 15%, untuk nilai UTS-nya 35%, dan untuk nilai UAS-nya 40%. Nah, jadi di sini untuk mencari nilai angka tersebut, nilai dari keseluruhan total ini, kita bisa mencarinya dengan kita bisa memblok sel, misalkan ini sel di bagian D, jadi kita blok sel D3 kan, karena ini di bagian kolom nomor 3, jadi bagian sel nomor D, kolom nomor 3, jadi baris 3, kolom nomor D. Nah, jadi ini sudah ada, ini ya, tinggal kita blok. Selesai itu kita kali berapa persen yang dibutuhkan. Dan terus juga kuis juga kita ini bagian kolom E, baris nomor 3, jadi ini kita kalikan 15% karena ketentuannya dikali 15% untuk nilai kuis, dan UTS begitu juga ketentuannya 35% dan nilai UAS 40%. Maka akan didapat hasilnya ini sebesar 79,3. Nah, untuk mengisi nilai-nilai yang di bawahnya, kita langsung saja menarik dari angka yang pertama tadi, maka otomatis akan muncul nilai dari rata-ratanya, nilai dari keseluruhannya. Nah, selanjutnya ini untuk huruf sama seperti tadi. Misalkan untuk huruf ini kita menggunakan if, karena if ini berfungsi misalnya, if itu berarti jika. Jadi misalkan jika yang ini, karena kolom H ini baris ketiga, jadi ini nilai angka ini lebih dari, misalkan angkanya lebih dari 85,
misalkan total nilainya itu lebih dari nilai angkanya itu lebih dari 85, maka dia akan mendapatkan A, dan jika lebih dari 70 akan mendapatkan nilai B, jika lebih dari 55 mendapatkan nilai C, dan jika lebih dari 40 mendapatkan nilai D, dan kalau di bawah 40 itu nilai E. Nah, jadi akan menghasilkan seperti ini. Nah, kenapa ini kurung tutupnya ada 4? Karena ini dari kurung awalnya ini. Jadi ada sebelum H3 ini, kolom H baris 3 ini, jadi dianya ada 1, ini ada 2, ini ada 3, dan ini ada 4. Jadi untuk penutupnya ada 4 karena ini ada 4 kurung. Nah, jadi ini akan mendapatkan hasil B. Sama seperti tadi, kalau kita mau mencari yang untuk seluruhnya, kita langsung saja ketikkan, kita langsung saja tarik ke bawah dan akan otomatis terisi. Nah, begitu juga untuk keterangan, karena keterangannya ini berkaitan langsung dengan huruf, maka di keterangan ini kita langsung masukkan saja sama seperti tadi, tapi bedanya untuk keterangan baik atau sangat baiknya itu tadi itu hanya berupa huruf A, B, C. Ini kita masukkan kata-katanya. Di sangat baik, kalau A, kalau B ini baik, kalau C ini cukup baik, kurang baik, dan seterusnya. Nah, setelah selesai sama seperti tadi, kita akan menggunakan if juga, karena jika nilai dari tugasnya ini, jika nilai dari angkanya tadi, nilai akhirnya tadi lebih dari 85, maka dia akan mendapatkan sangat baik. Nah, jadi kita sama seperti tadi menggunakan jika, karena jika ini mengibaratkan misalkan kita tuh memilih, kita tuh jika misalkan jikanya nilainya 85, misalkan ini 79, berarti rentang nilainya ini di antara di atas 70. Jadi keterangannya tuh baik. Nah, seperti itu contoh gambarnya, dan tarik aja langsung otomatis akan terisi. Nah, ini kelebihannya. Ini saya kelebihan 1. Ini sorry. Ada kesalahan sedikit. Nah, jadi ini tadi sama ya, ini tuh kita copy paste aja tadi. Dan ini nilainya ini nggak apa-apa ya, kita copy paste aja. Jadi seperti ini pembuatannya, karena ini hanya H3, jadi kita ganti H3. Ini H3 karena barisnya baris ketiga ya tadi. Ini ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ini kita ganti H3 dan seterusnya. Oh, salah ya. Maaf, ini ada salah, ini gantinya di sini. Copy paste tadi H3 karena baris ketiga. Tadi ada kesalahan pada saat saya menekan salah satu tombolnya. Nah, ini kelebihan. Langsung. Nah, ini kita hapus saja ya. Ini warna putih. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah seperti ini, maka kita langsung saja membuat tabelnya terlebih dahulu agar memudahkan kita. Dengan cara tadi klik kanan, sudah kita blok, kita klik format cell. Setelah itu kita pilih border, lalu di pinggir-pinggirnya ini kita klik outline, dan ini bisa menyesuaikannya. Kita klik saja yang tengahnya, lalu klik OK, dan tabel pun
Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari nilai maksimum, ini kita buat juga ya agar memudahkan kita dan juga sehingga menjadi rapi kotaknya. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk mencari nilai maksimum ini kita mengartikan yaitu rumusnya sama dengan max, karena nilai maksimum kita buka kurung ini pada angka ini kita blok semuanya sampai seperti ini, langsung kita tutup kurung dan kita enter. Nah, maksimumnya 88,05. Nah, untuk minimumnya sama juga seperti tadi, sama dengan minimum. Kita buka, kita blok lagi sama seperti tadi. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini ada juga ya, ini tidak pakai ini karena tadi terotomatis. Nah, untuk nilai rata-ratanya ini kita memakai average, jadi sama dengan average. Ini average, lalu kita blok lagi secara otomatis, lalu kita tutup kurung dan nilai rata-ratanya seperti ini ya. Nah, untuk mencari jumlah nilainya kita sama dengan, karena nilainya sum ya. Sum itu untuk menghitung penjumlahan. Jadi kita hitung penjumlahannya. Nah, kita tutup kurung, lanjut. Nah, penjumlahannya itu 801,95. Apakah sama? Coba kita lihat pada ininya 801,95. Nah, ini kira-kira seperti ini ya, untuk pembuatannya. Nah, lanjut. Ini tadi karena ada kesalahan teknis ya, jadi ini ini tuh kita pakai merge untuk menyatukan teksnya ini, tinggal kita. Nah, ini udah ya, yang seperti tadi. Nah, untuk membuat keterangannya juga, untuk memudahkan kita buat juga tabel keterangan nilainya, misalkan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Nah, untuk rentang nilainya seperti ini ya, tadi 85 sampai dengan 100. Lanjut, tadi 85 sampai 100, selanjutnya 70 sampai 85, selanjutnya itu 55 ya, ini 55 sampai 70. Nah, 55 sampai 70, selanjutnya ini dari 40 ya, 40 sampai 55, 40 sampai 55, dan ini kurang dari 40. Nah, selanjutnya seperti ini kurang lebih, jadi hasilnya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, untuk membuat grafik caranya sama seperti tadi, tinggal ini saya contohkan salah satunya. Misalkan kita klik di insert, kita pilih chart, lalu kita pilih grafik apa. Misalkan saya mau membuat grafik ini. Misalkan saya membuat grafik ini, di chat. Misalkan saya mau misalkan saya ini mengetikkan
yaitu persentase dari nilainya ya. Jadi ini tuh nama siswa dengan data nilai. Jadi misalkan tuh nama siswanya ini kita blok terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membuat chartnya ini. Misalkan kita buat grafiknya ini seperti ini, dua kolom aja misalkan. Nah ini untuk namanya ini sebenarnya di sini ya. Jadi kita nanti setelah kita buat grafiknya ini, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi membuat suatu grafik ini melalui saya hapus dulu ya ini. Nah, jadi membuat grafik ini tuh melalui chart. Setelah insert ya, kita pilih chart. Setelah kita pilih chart ini, kita pilih grafik mana yang akan kita buat ya. Nah, setelah itu kita masukkan data grafik yang akan dimasukkan seperti data nilai-nilainya tadi dan nama siswanya ya. Nah, seperti ini ya. Nanti ini kita blok berbarengan dengan ini. Kita blok, nanti kita gabungin dengan yang ini juga, maka menghasilkan grafik nilai secara otomatis seperti ini. Nah, ini mungkin dari Excel-nya dan ini grafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman grafiknya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.